Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam hari ini kita dapat sama-sama beribadah di salah satu rumah Allah di Masjid Al-Falah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, semoga selalu menghasilkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menyelamatkan kita dan membahagiakan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Malam hari ini kita melanjutkan kajian, yaitu tafsir ayatil ahkam, dan yaitu pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi zalimin. Surat Al-Baqarah ayat 124, yang artinya wa idzibtala Ibrahima rabbuhu, dan ingatlah ketika Tuhan menguji Ibrahim bikalimatin dengan beberapa kalimat, maksudnya dengan beberapa perintah. Fatammahunna, maka Ibrahim menyempurnakannya, ya, melaksanakan tugas dengan sempurna. Lalu Allah menyatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Ya, Nabi Ibrahim sudah lulus ujian dan Allah pun menyatakan, sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai imam bagi seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim menjawab, dan begitu pula keturunanku. Qala, Allah mengatakan, la yanalu ahdi zalimin. Ahdi, ya, ahdi itu nanti yang kita bahas, maknanya banyak. Bahwa ketetapan Allah itu tidak terkena pada orang-orang yang zalim. Kemudian ini pembahasannya, mohon maaf ada gangguan.
yaitu apa yang dimaksud dengan la yanalu ahdi az-zalimin, tidak terkena janjiku atau tidak berlaku janjiku pada orang-orang yang zalim. Ukhtulifa fil murad bil ahdi. Kata-kata al-ahdu itu diperselisihkan apa maksudnya. Fakila al-imamah, ada yang berpendapat bahwa maksudnya ada al-imamah, kepemimpinan. Kemudian wakila an-nubuwah, ada juga yang berpendapat maksudnya itu adalah kenabian. Wakila ahdullah amruhu, ada yang memaknai bahwa janji Allah itu maksudnya ada ketetapannya. Wakila al-aman min azabil akhirah, ada juga ulama yang mengartikan maksudnya adalah keselamatan dari azab akhirat. Warajjahahu az-Zujaj, dan seorang ulama yaitu az-Zujaj membenarkan makna yang terakhir ini. Wal awwal azhar kama yufiduhu as-siyaq, sedangkan makna pertama itu lebih benar, lebih cocok, sebagaimana kita bisa melihat susunan kalimat tersebut. Waqad istadalla bihadzal ayah jama'atun min ahlil ilm, dan jamaah, sekelompok ya daripada ulama itu telah menjadikan ayat ini sebagai dalil ala annal imam la budda ayyakuna min ahlil adl wal amal bisyara kama warad. Jadi sebagian ulama, sekelompok ulama berpendapat bahwa dengan ayat itu berarti bahwa yang namanya imam atau pemimpin itu harus orang yang dipercaya, orang yang melaksanakan syariat. Sebagaimana tersebut. Li'annahu idza zagha an dzalik kana zaliman. Sebab kalau ada orang melenceng dari persyaratan tersebut, itu berarti dia zalim. Kalau zalim berarti nggak boleh menjadi pemimpin, nggak boleh menjadi imam. Wa yumkin ayunzar ila ma yasduqu alaihi ismul ahad wa ma tufiduhu al-idhafah min al-umum fayashmul jami' dzalika i'tibaran bi umumil lafz min ghairi nazar ila sabab wala ila siyaq. Dan memungkinkan juga bahwa ungkapan al-ahad dan maknanya sesuai dengan hubungan ya dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata yang sekitarnya, itu mencakup semuanya. Iktibaran, karena kita
mengambil iktibar itu mengambil suatu kesimpulan hukum, ya, sesuai dengan keumuman lafaz tanpa melihat pada sebab ataupun pada bentuk ungkapan tersebut. Dalam ilmu tafsir itu ada satu kaidah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi, bahwa kita mengambil ibrah, kesimpulan hukum itu sesuai dengan umumnya lafaz, bukan khususnya sabab. Misalnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk menjaga hubungan persaudaraan, tidak menumpahkan darah, tidak membuat perpecahan, tidak mengusir keluarga, kan ayat itu awalnya ditujukan kepada Bani Israel. Bani Israel itu pernah mendapat perjanjian bahwa mereka nggak boleh menumpah darahkan sesama mereka, tidak boleh mengusir sesama mereka, dan seterusnya. Maka secara hukum fikih ataupun secara ilmu tafsir, bahwa yang berlaku daripada aturan itu adalah umumnya lafaz. Umumnya lafaz itu bagaimana? Bahwa lafaz itu umumnya berlaku untuk semua hamba Allah, semua orang beriman, meskipun sebab turun ayatnya ada terkait dengan Bani Israel, ya. Jadi yang bukan Israel pun mereka juga haram menumpahkan darah, haram untuk melakukan pengusiran dan seterusnya. Fayustadallu bihi ala istirat as-salamah min wasfi zulm fi kulli ma ta'allaqa bi umur ad-diniyah. Maka dapat diambil satu dalil, satu ketetapan bahwa syarat orang itu tidak punya sifat zalim ini berlaku kepada keseluruhan, ya. Jadi kalau ingin jadi pemimpin tidak boleh dia itu punya sifat zalim, ya, karena kalau kita lihat pada kenyataan, ya, terutama di Indonesia, kalau orang punya sifat zalim, meskipun ketahuan sifat zalimnya itu ketika orang itu jadi wali kota, kemudian jadi gubernur, nah kalau didukung terus lalu jadi presiden, maka dengan sifat zalimnya itu, kezaliman itu akan semakin membahayakan masyarakat dalam skala yang lebih luas, ya. Karena itu sifat zalim itu ada sifat yang harus dijauhi dari orang yang ingin dinobatkan sebagai pemimpin. Waqad ikhtara Ibnu Jarir anna hadhihi ayah wa in kanat zahirah fil khabar annahu la yanalu ahdi bil imamah zaliman. Ya, jadi Ibnu Jarir dalam tafsirnya menyatakan meskipun
ayat ini secara lahiriah bentuknya khabar. Bentuknya khabar itu gimana? Itu dalam ungkapan ayat tadi, la yanalu ahdi adz-dzalimin, bahwa ketetapanku tidak berlaku bagi orang yang zalim. Ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan sebagai bentuk pengkhabaran, bukan bentuk perintahnya atau bentuk larangan. Jadi kata Ibnu Jarir, meskipun bentuknya ini ada bentuk pengkhabaran, akan tapi ini berlaku sebagai perintah. Bagi perintah itu gimana? Ya tadi, kalau ambil atau pengen menobatkan seseorang jadi pemimpin, maka orang yang mau dinobatkan sebagai pemimpin itu jangan orang yang zalim. Terus makna lain, bahwa ayat tadi juga mengkhabarkan bahwa innahu sayujad min dzurriyyatihi man huwa zalim li nafsi, bahwa akan ada dari keturunan Nabi Ibrahim itu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, itu salah satu pemahaman yang bisa diambil daripada ayat la yanalu ahdi dzalimin. Ya, ketika Nabi Ibrahim oleh Allah diberi kemuliaan, dijadikan sebagai imam bagi seluruh manusia, dan Nabi Ibrahim ingin agar keturunannya semuanya juga mendapat pemberian Allah tersebut, tapi Allah menjawab, sesungguhnya tidak terkena ketetapanku itu orang yang zalim. Nah, ini memberikan pemahaman bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu akan ada yang zalim, dan mereka yang zalim itu tidak berhak mendapatkan ketetapan Allah ini, ketetapan yang memuliakan, yang menjadikan mereka sebagai imam. Sehingga artinya dari keturunan Nabi Ibrahim itu akan ada orang-orang yang zalim. Maka kita dapatkan ada Bani Israel yang beriman, ada Bani Israel yang kufur, yang kafir, bahkan mereka membunuh para nabi, merubah ayat-ayat Allah. Nah, ini keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka adalah orang-orang yang zalim. Di zaman sekarang, ya, di internet kita dapatkan satu perdebatan yang panjang tentang Habib. Kenapa? Karena ada ulama yang membuktikan bahwa Habib itu ternyata tidak punya jalur sampai Nabi. Ini jalurnya itu terputus sampai seorang yang hidup di abad 4, ya, 4 Hijriah, yaitu yang namanya Ubaidillah.
Ubaidillah ini dikatakan sebagai anaknya Isa. Nah, sedangkan ketika para ulama mencoba untuk menelusuri orang yang namanya Ubaidillah dari kitab-kitab yang ditulis di abad keempat, Isa ini nggak punya anak yang namanya Ubaidillah. Anaknya Isa itu hanya ada yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ya, Ubaidillah nggak ada. 3 saja. Itu yang ditemui dari kitab abad 4 Hijriah yang ditulis oleh ulama pada abad itu. Lalu ulama abad 5 Hijriah juga tidak ada yang menceritakan bahwa ulama yang namanya Isa ini punya anak namanya Ubaidillah. Anaknya 3 saja. Abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, baru abad yang ke-9 itu ada ulama yang mengatakan bahwa Isa ini punya anak namanya Ubaidillah. Ya. Ulama abad 9 itu yang menceritakan bahwa anaknya Isa ini ada 4. Sedangkan ulama sebelumnya semua cerita anaknya cuma 3. Nah, masalahnya dari Ubaidillah ini yang kemudian menurunkan anak-anak yang mereka disebut Habib ya di zaman sekarang. Apakah itu ya As-Sigaf, Al-Atas dan lain sebagainya. Mereka yang disebut Ba'alwi ya. Nah, sehingga kalau kita mempelajari ilmu hadis, maka berarti mereka itu sanadnya putus. Kalau sanad putus, itu di dalam istilah hadis disebut munqati. Nah, hadis yang munqati itu termasuk hadis dhaif. Ya, ditelusuri ternyata nggak sampai pada sahabat, nggak sampai pada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sanadnya terputus. Kalau sanadnya terputus berarti dhaif hadisnya. 1. Lalu setelah dicari DNA ya, dilihat DNA dari grup inti, grup intinya Nabi itu masuk pada golongan J ya, seperti Jakarta. Nah, grup inti Habib-habib ini sebagian sudah diperiksa ya. Ternyata grupnya ada G. Nah, grup G ini grupnya siapa? Ternyata grup G ini adalah grup dari Yahudi Askenazi. Ya, Yahudi Askenazi itu Yahudi yang mana? Perlu kita pahami bahwa Bani Israel itu ada Bani Israel yang asli, ada Bani Israel yang Askenazi. Askenazi itu termasuk Netanyahu ya, Netanyahu itu termasuk Askenazi, yaitu orang-orang Yahudi dari daerah Balkan. Balkan itu daerah Itali, apa itu Yunani, daerah-daerah sekitar Laut Tengah, yang pada tahun berapa mereka itu dihadapkan pada masalah yang bisa bahaya bagi mereka, sehingga mereka harus menentukan diri apakah mereka itu Muslim, apa mereka itu Yahudi, atau mereka itu Kristen.
Nah, mereka memilih untuk ngaku sebagai Yahudi. Nah, inilah yang disebut Yahudi Askenazi. Ya, jadi mereka dikelompokkan pada Yahudi, akhirnya meskipun tidak atau bukan keturunan Nabi Ibrahim, dan haplogrup dalam DNA itu ada G. Nah, ketika diperiksa DNA Habib ini ternyata G, ya, bukan J. Sehingga Arab juga sebenarnya enggak, apalagi keturunan Nabi. Nah, ini permasalahan yang dari sana juga muncul agama-agama yang ajaran-ajaran yang tidak benar. Misalnya bahwa manusia yang paling mulia itu adalah keturunan Nabi. Padahal Allah menyatakan manusia yang paling mulia yang paling bertakwa. Bahwa perempuan-perempuan dari Ba'alwi tadi itu diharamkan menikah dengan laki-laki yang bukan Ba'alwi. Ya, diharamkan. Dan itu ada fatwa-fatwa mereka yang mencela dengan sangat. Padahal agama Islam membolehkan siapa saja kawin dengan siapa saja. Memilih pasangan yang penting ada soleh, bertakwa, itu saja. Gak ada bahwa mencari pasangan itu harus dari keturunan ini atau dari keturunan itu. Kemudian banyak cerita-cerita yang bertentangan dengan akal sehat. Ada seorang tokoh Habib dari abad berapa itu yang katanya dalam satu hari itu bisa Isra Mi'raj, ya, bisa Mi'raj menghadap Allah 70 kali langsung ke Sidratul Muntaha, ya. Nabi seumur hidup hanya sekali saja. Ini bisa sampai 70 kali. Kemudian mereka bikin kuburan-kuburan keramat. Padahal itu isinya kosong. Sudah banyak ratusan kuburan yang dibongkar karena itu ada kuburan palsu. Ya. Ini ada merupakan bentuk kezaliman. Ya, kezaliman yang Nabi Ibrahim dilarang melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Begitu juga keturunannya. Kemudian qala Syaukani fi Fathul Qadir, ya, Imam Syaukani di dalam tafsir yang namanya Fathul Qadir menyatakan wala yakhfa 'alaika annahu la jadwa li kalamihi hadza fal aula ayyuqal inna hadzal khabar fi ma'nal amr, fi makna amr di ibadihi Allah yuallu umur syar zaliman, yang artinya sesungguhnya tidak penting mengenai posisi firman Allah sebagai khobar. Nah, itu gak penting apakah itu khobar atau perintah, tapi secara umum apa yang disampaikan oleh Allah itu ada bentuk daripada larangan agar orang tidak mengangkat pemimpin
yang punya sifat zalim. Jadi sifat zalim itu tidak boleh, karena ada sifat itu seseorang diangkat sebagai pemimpin. Ya. Ini tegas sekali dari apa itu Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir. Wa inna ma qulna innahu fi ma'nal amr li anna ikhbaru ta'ala la yajuzu ayyatakhallaf. Dan Asy-Syaukani memberikan penguat lagi, wa inna ma qulna innahu fi ma'nal amr, bahwa meskipun itu bentuk khabar tapi maknanya ada perintah. Kenapa? Di anna ikhbaruhu ta'ala la yajuzu ayyutakhallaf. Karena berita khabar dari Allah Ta'ala itu tidak boleh diselisih. Jadi nggak penting apa ungkapan la yanalu ahdi zalimin itu khabar atau perintah, nggak penting. Kalau perintah harus dilaksanakan, kalau berita juga kita nggak boleh menyalahi pemberitaan yang diturunkan oleh Allah. Sehingga sama, apakah perintah atau berita itu sama saja. Waqad alimna annahu qad nala ahduhu minal imamah wa ghairuha katsiran minaz zalimin. Dan kenyataannya kita pun mendapatkan orang-orang yang diangkat menjadi pemimpin, padahal mereka itu punya sifat kezaliman. Ya, ini bentuk pelanggaran yang dilakukan manusia. Wa akhraja Abd bin Humaid an Ibni Abbas fi qawlihi qala inni ja'iluka linnasi imama yuktada bihadika bidinika wa hadika wa sunnatika. Jadi Ibnu Abbas dalam satu riwayat diceritakan bahwa ungkapan inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikan kamu wahai Ibrahim sebagai imam, maksudnya adalah imaman yuktada bidinika, imam yang dijadikan tauladan dalam urusan agamamu, wahadika, dan dalam petunjukmu, wasunnatika, dan dalam sunnahmu. Ini tafsir Ibnu Abbas. Dan Nabi Ibrahim memang faktanya seperti itu. Coba kalau kita lihat amalan-amalan ibadah haji, itu hampir semuanya adalah dari amalan-amalan yang dilakukan dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Kita lempar jumrah. Apa? Bagaimana awal daripada syariat lempar jumrah? Adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, lalu Nabi Ibrahim mau membawa Nabi Ismail ini ke tempat penyembelian di Mina. Nah, di jalan ini diganggu oleh iblis. Iblis berusaha untuk mempengaruhi Ibrahim agar tidak melakukan itu. Lalu oleh Nabi Ibrahim dilempar dengan kerikil. Begitu selesai, di satu tempat berikutnya diganggu lagi.
oleh Nabi Ibrahim dilempar dengan kerikil. Lalu terakhir begitu lagi, dilempar lagi. Nah, itulah cerita daripada jumrah sughra, jumrah wusta, dan jumrah aqobah, di mana kita melempar jumrah itu kita mengulang dan mungkin juga napak tilas dari perjalanan Nabi Ibrahim, sehingga memang seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, ketika Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam, imam itu artinya ya sebagai nabi yang dalam agama dijadikan panutan, dan juga di dalam perbuatannya oleh Allah, perbuatan-perbuatan Nabi Ibrahim itu bahkan tidak hanya Nabi Ibrahim, istrinya juga ikut, kayak Siti Hajar. Ya, kenapa kita sa'i dari Safa ke Marwah? Nah, itu kalau kita lihat sejarahnya, ketika Siti Hajar ini kebingungan mencari air, akhirnya dia pakai satu prinsip, yang penting saya berusaha mencari. Ya, bagaimana hasilnya itu urusan Allah, tapi saya harus menunjukkan usaha. Maka Siti Hajar lari dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, terus begitu sampai 7 kali. Begitu sudah 7 kali, beliau melihat ada air yang keluar, ya, ada mata air yang keluar dari tanah. Nah, itulah yang kemudian menjadi sumur Zam-Zam. Nah, kita tinggal mengikuti perjalanan Hajar tadi dalam bentuk sa'i Safa Marwah, Safa Marwah, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini waktu azan berapa menit lagi? Berapa? Setengah menit. Setengah menit. Kalau gitu saya ini ya, di skor bentar, terus nanti dilanjutkan sedikit lagi. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan sedikit lagi. Wa akhrajal Firyabi wa ibnu Abi Hatim anhu qala Allahu li Ibrahim inni ja'iluka lin-nasi imama fa aba ayyaf'ala thumma qala la yanalu ahdiz zalimin. Thumma qala ya la yanalu ahdiz zalimin. Jadi Imam Al-Firyabi dan Ibnu Abi Hatim itu mengartikan makna firman Allah kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, aku menjadikan kamu sebagai imam bagi seluruh manusia. Fa'aba ayyaf'ala. Kemudian Nabi Ibrahim masih ada keengganan, ya, sampai Allah berfirman la yanalu ahdi az-zalimin, yaitu janjiku ataupun keputusanku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya ini tentu meringkas, ya, satu kisah yang agak panjang bahwa Nabi Ibrahim seperti agak, ya, entah namanya keberatan atau apa, tapi beliau berharap bahwa keturunannya juga menjadi imam bagi umat manusia. Sampai akhirnya Allah memberikan keputusan la yanalu ahdi zalimin, bahwa ketetapanku itu tidak berlaku bagi orang yang zalim, ya, bagi keturunan Nabi Ibrahim yang beriman, yang benar itu berlaku, tapi yang tidak berlaku. Wa akhraja Abdul Razak wa Abd bin Humaid wa Ibnu Jarir an Qatadah, dan juga diriwayatkan oleh Abdul Razak, Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir dari Qatadah qala hadza indallah yaumal qiyamah la yanalu ahduhu zaliman famad fid dunya faqad nalu ahdahu fawarasu bihi al-muslimin wa ghazuhum wa nakahuhum falamma kana yaumal qiyamah qasarallahu ahdahu wa karamatahu ala auliyaihi. Ya, jadi para ulama tadi menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah, ketetapan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam dan juga keturunannya yang tidak zalim, itu berlaku di dunia dan di akhirat. Di akhirat secara khusus mereka itu tidak akan terkena azab akhirat,
tidak akan terkena azab neraka, sedangkan di dunia bisa saja orang-orang yang zalim mendapatkan jabatan, ya, meskipun dia zalim, dan ini faktanya memang seperti itu. Ada keturunan Nabi Ibrahim yang ternyata dalam kehidupannya dunia, kalau kita lihat di sejarah, ya, sejarah bagaimana hancurnya khilafah Utsmaniyah Turki, itu juga ada peran yang membantu kolonial Inggris, khususnya yang dilakukan oleh yaitu Yordania, ya, kerajaan Yordania, di mana kerajaan Yordania pada waktu dulu juga ikut cawe-cawe membantu Inggris sehingga khilafah Utsmaniyah itu terpecah belah dan menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Padahal yang berkuasa di Yordan ataupun yang berkuasa di Maroko sampai sekarang itu juga masih keturunan Nabi Ibrahim. Mereka, kalau Maroko itu keturunan Hasan, kalau Yordan itu keturunan Husain. Kemudian Mujahid dalam tafsirnya mengatakan la ajal imaman zaliman yuqtada bihi, bahwa yang dimaksud la yanalu azi az-zalimin itu aku tidak menjadikan orang yang zalim sebagai imam yang diikuti, ya, bisa saja jadi imam tapi masyarakat atau rakyat tidak mengikuti mereka. Ini dalam tafsir Al-Mujahid. Kemudian dalam tafsir Ibnu Munzir diartikan laisa zalim alaika ahdun fi maksiatil khaliq, bahwa umat Islam tidak dibebani untuk mentaati penguasa yang zalim apabila aturannya itu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala la ta'ata illa fil ma'ruf, bahwa masalah ketaatan itu hanya untuk yang ma'ruf, ya, untuk yang baik. Jadi kalau ada pemimpin dari keturunan Nabi Ibrahim yang zalim, nah itu catatan bagi umat bahwa tidak boleh mentaati mereka dalam urusan yang bukan ma'ruf. Kemudian wa akhraj Ibnu Jarir an Ibni Abbas annahu qala, Ibnu Abbas mengatakan laisa lil zalim ahdun wa in ahadtahu fangkudu, bahwa orang yang zalim itu tidak berhak untuk mendapat perjanjian untuk ditaati, dan kalau kamu sudah menjanjikan maka janji itu harus fangkuduhu, ya, batalkan. Artinya kalau kita sudah berjanji setia
kepada pemimpin yang zalim, maka menurut Ibnu Abbas karena mereka itu tidak berhak untuk ditaati, maka kalau kita sudah terlanjur berjanji fangkuduhu, hendaklah janji itu kamu batalkan. Qala Ibnu Katsir wa ruya an Mujahid wa Ata wa Muqatil bin Hayyan nahwahu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, dan begitu pula Mujahid atau Muqatil, ulama-ulama zaman dahulu ya, Muqatil bin Hayyan juga mempunyai pendapat yang sama ya. Kalau kita sudah punya janji kepada pemimpin yang zalim, lalu dia mengeluarkan aturan yang tidak diridhai Allah, wajib kita batalkan. Demikian untuk kajian hari ini, yaitu ayat yang kelima. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.